Mana yang laki-laki yang 3 itu Qasim, anak pertama, yaitu Sayyidina Qasim. Wa Abdullah, dan yang kedua Abdullah, anak kedua. Dan Abdullah ini punya lakopnya 2. Jadi kadang-kadang ada yang berpendapat itu nama anak yang lain, padahal itu lakop daripada anak yang kedua Abdullah, yaitu At-Thayyib. Yang kedua punya lakop yaitu Thahir. Jadi Thayyib dan Thahir itu lakop dari Sayyidina, yaitu anak kedua daripada baginda Rasulullah Abdullah. Bidainida yulaqabu, dengan 2 nama ini yulaqabu, dijadikan lakop, julukan daripada Abdullah. Atahu, setelah itu datang anak ketiga Ibrahim. Ya, fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah, dan ibunda daripada Ibrahim ini beda emak, itu dari Mariyatul Qibtiyah. Maka wa ghairi Ibrahim, anak Rasulullah selain Ibrahim itu semua berarti yang 6 anak itu selain dari Ibrahim min Khadijah, dari Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, sittatun fahud bin Warijah. Wa arba'un minal inasyi tudkaru, dan yang 4 adalah perempuan-perempuan, anak perempuan Rasulullah. Jadi 3 tadi anak laki-laki, dan yang 4 perempuan. Ridwan Rabbil Jami Dzakaru, semoga Allah meridhoi semua anak-anak Rasulullah yang telah disebutkan tadi. Mana yang perempuan yang 4? Fatimah Zahra, yang pertama yaitu Sayyidatina Fatimah Zahra. Ba'luha Ali, punya orang tua namanya Sayyidina Ali. Ba'luha, suami daripada Fatimah Zahra Al-Ali, yaitu Sayyidina Ali. Wa banahuma, nah dari Sayyidina Ali punya anak 2, tapi padahal 3 ya. Yang sejarah sebut ya 2. Mana yang 2? Sibotoni, ini adalah cucu daripada Rasulullah SAW. Padlu menjadi yang kedua orang ini memiliki keutamaan yang jelas ya, dijuluki juga pemuda pimpinan masuk surga nanti jauh kiamat. 2 anak ini cucu daripada Rasulullah. Jadi Siti Fatimah punya anak 2, padahal 3, cuman yang anak ketiga ini meninggalnya masih kecil. Jadi Hasan, Husain, Muhsin. Hasan, Husain, Muhsin. Yang Muhsin meninggal masih kecil, Sogiran, meninggal masih kecil. Lalu yang masih hidup 2 Hasan dan Husain. Dan 2 anak inilah dari cucu Rasulullah menurunkan duriah daripada Sultan Rasulullah, cucu Rasulullah SAW sampai sekarang yang kita kenal Habib kalau cowok, Hubabah kalau cewek, Syarif atau Syarifah. Lalu yang selanjutnya yang kedua anak perempuan siapa? Zainab. Zainabun wa ba'daha Ruqayyah, yaitu Siti Zainab, dan setelah Zainab Ruqayyah, Siti Ruqayyah. Dan yang terakhir wa Ummu Kulsum, yaitu Ummu Kulsum. Namanya Bu Kulsum. Ya. Zakatullah, yang mana Ummu Kulsum ini orang yang bersih dan ada hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Syekh Udel, lalu apa substansi daripada syair tentang seluruh kurang lebih syair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 syair ini, yaitu ditayangkan dalam kitab ini yang menjelaskan tentang anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkomentar, mungkin kalau sekarang sebutnya netizen gitu. Tapi ulama ya, komentar ulama ini bukan komentar netizen. Jadi kata komentar Syekh Abdul Muhammad Budori fi Kifayatul Awam, dalam kitab Taufik Kifayatul Awam ya, ada kitab Kifayatul Awam juga
bentuknya saya juga lumayan tebalan ono daripada ini. Qibatul Awam namanya. Kalau ini kan akidah awam, ada Qibatul Awam. Mungkin yang pernah nyantren tahu. Kata Syekh Udel dalam kitab Qibatul Awam, qala ulama. Beliau punya komentar begini. Qala ulama berpendapat berkata wayang bagi ayarifah. Jadi ada komentar ulama di Qibatul Awam, yaitu bahasanya kata beliau wayang bagi ayarifah kullu syahsin aidata auladihim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayang bagi siogiatnya ayarifah mengetahui siapa kullu syahsin, setiap orang muslim mukallaf. Mengetahui apa? Iddata auladi Nabi, yaitu mengetahui jumlah daripada anak-anak Rasulullah. Bahasanya wayang bagi. Jadi redaksinya di Qibatul Awam itu kata ulama wayang bagi. Jadi yang digarisbawahi di sini wayang baginya. Jadi nanti dikaitkan kepada 7 bait ini. Ada kaitannya. Wa tartibihim, bukan hanya mengetahui jumlahnya yaitu 7, juga tertibnya. Siapa anak paling tua, yang kedua, ketiga, tertibnya harus tahu juga. Sepantasnya kita wayang bagi, bahasanya wayang bagi. Harus ketahui jumlah dan runtutannya. Pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Tentunya dari bait ini itu udah dikasih tahu. Nama-nama yang tadi sebutin itu. Berarti itu anak yang pertama. Terus kemari yang terakhir mukul 11. Gitu. Itu tertibnya. Wiladah dalam masalah kelahirannya. Tanggal lahirnya. Li'anahu yang bagi lisyasin, karena yang bagi siogianya lisyasin setiap kepada orang ayarifa sadatihi, harus mengetahui daripada pangkat sadahnya mereka ini. Ya. Sadar ini mungkin orang-orang mulia, orang pimpinan, gitu. Orang-orang ketermuka. Iddat tartiban, maksudnya kita harus yang bagi siogiannya untuk mengetahui tertibnya. Tertib itu ya sadatnya itu ya tertib, artinya sadat di sini diartikan tertibnya, artinya anak pertama siapa, anak kedua siapa, anak ketiga siapa. Jadi bukan jumlahnya aja 7. Lakin tetapi gitu. Berarti kalau tetapi di sini ada perdebatan sedikit. Lam yusarrihu fima ra'aitu biwujubi darik au nadbih. Tetapi ulama enggak menjelaskan. Ya, tadi kan katanya wayang bagi, bahasanya wayang bagi. Tetapi ulama tidak menjelaskan di mana yang saya lihat tentang wajibnya mengetahui tertibnya tersebut, mengetahui jumlah tertibnya, jumlahnya dan tertibnya tersebut secara wajib ataupun sunnah. Artinya nggak ada dalil, penjelasannya nggak ada. Bi'anahu yang bagi kot, cuman ada bahasa yang bagi kot, yang bagi doang. Yang bagi di sini maka oleh ulama wahwa mutamal lil-wujub wa nabi. Bahasa yang bagi di dalam ilmu syariat, kalau kita melihat redaksinya wayang bagi, maka ini sifatnya ihtimal. Ihtimal wajib atau sunnah. Kalau pakai bahasa wayang bagi. Ya, yang bagi itu ihtimal bahasanya. Jadi belum jelas, kecuali kalau ada dalil atau ada petunjuk yang mewajibkan hal tersebut, maka wayang bagi itu masuknya kepada wajib. Tapi kalau nggak ada dalil atau dilalah atau ada keterangan wajib atau sunnahnya, nggak ada gitu kewajiban atau kesunahannya, maka itu jadinya ihtimal aja. Arti wajib apa sunnah, tengah-tengah berarti masih ihtimal. Kecuali kalau ada petunjuk yang mewajibkan atau yang mensunahkan, baru hukumnya akan kesunahan atau kewajiban. Nah, tentang masalah mengetahui jumlah anak Rasulullah dan tertibnya,
di sini dihukumi yang bagi sepantasnya. Tapi lakil kias, ulama membuat kias tentang hukum mengetahui jumlah anak Rasulullah dan tertibnya, ala nado irihi, tentang ya artinya masalah dengan sama-sama kaniska nasabihi, seperti nasabnya Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Thalib. Nah itu kan berarti dikiaskan ke situ. Berarti kalau begitu al-wujub jadi wajib. Ini pendapat ulama ya, gitu penjelasan. Jadi sifatnya kias, wajib mengetahui jumlah anak Rasulullah dan tertibnya di kelahirannya, itu dikiaskan kepada kita wajib mengetahui nasab daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya kiasnya ke situ. Wa auladuhu, ya intinya mah sepantasnya kita wajib tahu lah, gitu. Ngerti nggak? Ya harus tahu keluarga Rasulullah. Dari anak-anak Rasulullah dikiaskan kepada nisbat nasab dari nasab Rasulullah SAW. Wa auladuhu sab'atun. Dari sini dijelaskan, kita dikasih tahu berarti ini ya. Anak Rasulullah sab'atun, jumlahnya 7. Salah satu dukur, 3 laki-laki, wa arbatun inas, dan 4 perempuan. Gitu. Ala sahih, menurut kaul yang sahih. Ini kaul yang dipegang oleh ulama dan hampir semua ulama tarikh. Wa tartibuhum fil wiladah, tertib dalam urutan kelahirannya. Tadi kasih tahu lagi nih berarti. Pertama Al-Qasim. Jadi anak cikal, anak paling pertama yaitu namanya Sayyidina Qasim. Bahkan saking jadi cucu pertama ada prioritas berarti, ada kelebihan dari yang lain. Wa kunya bi Rasulullah sallallahu. Rasulullah pakai kunyah, sebutnya Abu Qasim. Jadi Rasulullah punya nama lain namanya Abu Qasim. Rupanya dari anak pertama. Jadi kunyah buat Rasulullah. Ini kelebihan dari anak yang pertama. Biasanya anak pertama mah ada privilege apa namanya? Gitu ya. Ya biasanya begitu. Yang megang mandat setelah orang tua itu anak pertama. Ada keistimewaan. Sampai Sayyidina Qasim pun dipakai kunyah buat nama Rasulullah, yaitu Abu Qasim. Jadi Rasulullah punya nama panggilan lain namanya Abu Qasim. Itu yang pertama. Suma Zainab, anak kedua perempuan, Zainab, namanya Siti Zainab. Ya, Qasim pertama, yang kedua Zainab. Ingatin aja. Suma Ruqayyah, kemudian Ruqayyah. Bidamil ra wa fathul qaf wal ya musyaddah. Ruqayyah, ya-nya pakai tasydid. Ruqayyah. Gitu. Kemudian wahya Jatul Jamal. Nah, ini Ruqayyah ini salah satu wanita anak Rasulullah yang begitu cantik. Dia punya kecantikan, Jatul Jamal. Summa Fatimah, kemudian Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi Siti Fatimah itu anak ketiga. Sayyidina Qasim, Sayyidatina Zainab, Sayyidatina Fatimah. Anak ketiga Siti Fatimah. Anak-anak masih punya anggapan di Siti Fatimah terakhir, enggak, anak ketiga. Ya, anak ketiga Siti Fatimah. Kemudian Summa Ummu Kulsum. Yang keempat perempuan Nabi lahir, namanya Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum bidhamil kaf wa qala Baijur. Nah, pendapat Imam Baijuri ini kalangannya banyak ya. Karena beliau ini ahli fikih juga, tasawuf juga. Kata beliau, fala ya'rafu laha, fala ya'rifu laha, atau fala yu'rafu laha ismu. Enggak ada yang tahu nama aslinya. Nama asli daripada Ummu Kulsum. Sebab orang beranggapan kalau ada yang namanya Abu, diawali Abu atau Ummu itu biasa kunyah disebutnya. Nama samaran, nama julukan, nama julukan. Cuman Ummu Kulsum ini pakai Ummu, berarti orang menyanggapnya ya kunyah. Padahal bukan.
Sebab kata Imam Jurri saya juga nggak tahu nama aslinya. Maka di sini pendapat di kitab ini keterangannya waqala Soban, kata Ibnu Soban, kata Syekh Soban, wa asmaha kunyatuha. Ya namanya ya kunyahnya juga. Jadi nama Ummu Kulsum itu namanya juga ya bentuknya kunyah juga. Jadi punya arti dua, double nama itu Ummu Kulsumnya itu. Nah, Suma Abdullah baru yang kelima ya. Kelima. Baru laki-laki lagi namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini punya lakob. Kalau bahasa kita lakob itu poyokan. Kalau punya itu julukan. Kalau lakob itu poyokan. Poyokan itu ada yang baik, ada yang buruk yang poyokan. Kalau kita kan namanya siapa? Nurdin, tukang jahit dipanggilnya Bang Jahit gitu. Namanya poyokan. Bisa boleh kita juga. Tapi kalau bisa poyokan yang bagus-bagus, jangan yang jelek. Namanya siapa? Si Ano panggilnya Garong, jangan itu mah. Ya, itu mah jelek ya. Pencoleng jangan. Kalau bisa poyokan bagus sama Asadul Mimbar, rajanya dakwah, macannya dakwah. Ya, kalau bisa singanya merah tempur, ya bagus tuh. Ini namanya Garong ya, jangan Garong. Poyokan itu mah. Poyokan boleh tapi yang bagus boleh. Yang jelek jangan dipakai. Ulama juga begitu kan. Nah, beliau punya poyokan namanya At-Thayyib, orang yang bagus, Wat-Tahir, orang yang suci. Jadi punya polokan dua poyokannya, Thayyib dan Tahir. Kalau Tahir di Indonesia jelek, tukang ayak mau pulang ya kan. Tapi Tahir di sini jangan sampai ke situ, itu mah lam. Maka fahuma lakobani, ini dua-duanya lakob daripada li Abdillah. La isman syahsaini, bukan dua nama dua orang, bukan. Kalau begitu berarti nambah dua nama anaknya Rasulullah. Enggak, itu poyokannya. Jadi kalau dia manggil Tayyib anak Rasulullah, oh berarti Abdullah. Atau Tahir, Sayyidina Tahir, oh berarti itu anak Rasulullah yang kelima. Kemudian mugayyirat lahu wa kulluhum min Sayyidatina Khadijah. Semua ini dari Sayyidatina Khadijah. Yang 6 orang ini dari Sayyidatina Khadijah, ibundanya. Warabi, adapun yang keempat yaitu Sayyidina Ibrahim. Ini dari Min Maria Al-Qibtiyah, dari istri Rasulullah Maria Qibtiyah. Selesai sampai situ. Jadi 7 semua. Yang 6 dari Khadijah, yang 1 dari Maria Qibtiyah. Itu sejarah sedikit simpel itu mah. Justru kalau kita justru yang paling sulit ilmu tarikh sebetulnya. Kan kalau di sini mah kita bicara tarikh hanya simpel begitu ya. Padahal kalau pengen terusin lagi ya lebih panjang masalahnya. Ya, artinya bisa tambah panjang cerita-cerita daripada belum keutamaannya anak-anak Rasulullah kan begitu belum ceritain. Jadi ini mah simpelnya aja, hanya diperkenalkan nama dan tertib kelahirannya. Ya. Itu sedikit tentang sekilas anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7 anak ini. Kemudian Sayyidina Qasim yang anak pertama ini, dan salah satu utamanya beliau dijadikan kunyah daripada ayahandanya sendiri yaitu Rasulullah. Beliau dilahirkan ini sebelum nubuwah, sebelum diangkat jadi nabi. Jadi sebelum umur Rasulullah 40 tahun. Jadi Sayyidina Qasim dilahirkan sebelum nubuwah dan meninggalnya pun sebelum nubuwah. Anak Rasulullah yang namanya Sayyidina Qasim. Kurang lebih beliau ini katanya berumur cuma 2 tahun. 2 tahun meninggal. Jadi sebelum terjadi kerasulan sudah lahir dan sudah meninggal duluan. Adapun Abdullah ini terlahir setelah nubuwah. Berarti Rasulullah udah 40.
Abdullah baru lahir. Ya, anak kedua Abdullah. Tapi ada pendapat juga sebelum nubuah. Wa Zainab, dan juga tadi kan ada juga pendapat Tohir dan Toib ini siapa? Ada juga mengatakan ini beda orang. Jadi yang kaul yang sahih ini lakop daripada Abdullah. Kemudian Zainab dan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, kemudian Siti Fatimah anhum. Wal banat adrakna Islam wa ajarul maullah. Dan anak-anak Rasulullah yang khusus perempuan, yang perempuan nih berarti siapa aja tadi? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Mereka ini Islam, artinya nubuah berarti setelah Rasulullah. Ya kan jelas anak kedua aja udah jadi nubuah kan Rasulullah. Berarti yang perempuan-perempuan ini pun mengalami masa kenabian Rasulullah, dan mereka ikut hijrah dengan Rasulullah SAW. Ya, gitu. Semua ikut hijrah. Kemudian untuk Sayyidina Ibrahim dari istri Maria Qibtiyah, beliau ini lahirnya di mana? Beliau lahirnya di Madinah. Yang lain mungkin lahirnya di Mekah. Gitu. Beliau ini kalau nggak salah meninggal juga umur tidak terlalu muda, artinya masih kecil, yaitu umur 70 hari kalau nggak salah. Sayyidina Ibrahim ini. Ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang 7 hari, ada yang 7 bulan. Nah, semuanya wa kulluhum matu fi ayati. Dan anak Rasulullah semuanya meninggal. Semuanya. Ya. Di masa Rasul hidup. Yang 6 ini ilal Fatimah, kecuali Fatimah. Kecuali Fatimah Azah. Jadi anak Rasulullah yang laki udah jelas meninggal, yang perempuan-perempuan juga meninggal, dan meninggalnya di kalau Rasulullah masih ada, masih hidup. Mereka udah meninggal duluan. Cuman satu yang meninggal setelah Rasulullah meninggal, yaitu Siti Fatimah. Siti Fatimah meninggal setelah Rasulullah SAW, dan itu juga gak lama, cuman 7 bulan. 7 bulan Rasul meninggal, 7 bulan kedepannya Siti Fatimah Zahra menyusul. Gitu. Ya. Itu sedikit tentang biodata anak-anak Rasulullah. Nggak apa-apa, kita pengen tahu biar jelaskan gitu ya. Nggak kenal nama, tapi kenal nama juga kenal sedikit perjalanan hidupnya, kapan meninggalnya. Dan Siti Zainab ini perempuan yang paling besar. Anak Rasulullah perempuan paling gede. Kan kalau anak paling gede mah Sina Qasim. Ya, wa kanat Zainab ya akbar banati radhiyallahu anha inda Abil As, dan beliau berkahwin dengan Abul As, namanya Abul As bin Rabi'ah, suami daripada, ya mantu, berarti mantu Rasulullah, Abul As bin Rabi'ah, yang mana Abul As ini masuk Islam dan melahirkan satu anak bernama Ali, namanya Ali, anak berarti cucu Rasulullah, namanya Ali, dari Siti Zainab, dan itu juga meninggal masih kecil. Ya, dan juga namanya Umamah, ada 2 berarti Umamah. Nah, kemudian sejarah sedikit dari Siti Fatimah. Kalau Siti Fatimah, beliau Enda Ali bersuamikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Gitu, bahwa ladat dalam lahirlah dari Siti Fatimah Hasan anak pertama, yang kedua namanya Husain, dan yang ketiga ada namanya Muhsin. Hasan, Husain, Muhsin. Ini anak dari Sayyidatina Fatimah Zahra, suami dari istri daripada Sayyidina Ali. Anak ketiga berarti Hasan, Husain, Muhsin. Famata Muhsin Sagira. Namun anak yang ketiga ini meninggal
umur masih kecil. Kemudian wa waladat Ruqayyah wa Zainab wa Ummu Kulsum. Kemudian lahir yang namanya Siti Ruqayyah, Siti Zainab, dan Ummu Kulsum. Matat Ruqayyah qoblal bulugh. Siti Ruqayyah meninggal sebelum balik, berarti hitungan balik paling muda kan 9 tahun, berarti sebelum 9 tahun meninggal. Yang namanya Siti Ruqayyah. Wa tajawwaz Zainab Abdullah bin Ja'far. Nah, anak Rasulullah yang bernama Zainab ini juga berkawin kepada Abdullah bin Ja'far yang tadi kita ceritakan, yang punya anak namanya Ali. Wa tajawwaz Ummu Kulsum, adapun suami dari Ummu Kulsum, anak bontot ini ya, mungkin hitungannya anak bontot Ummu Kulsum. Ini berkawin dengan Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Anak paling bontot lahir dengan Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dari Ummu Kulsum ini kawin dengan Sayyidina Umar, punya anak namanya Zaidun. Zaid. Ya. Zaid. Wa amma Ruqayyah bahkan tinggal Utsman. Adapun Siti Ruqayyah ini suaminya Utsman. Suaminya Utsman bin Affan. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawaladat Abdullah, punya anak namanya Abdullah. Itu. Kalau Zainab nama saja punya nama anak Ali. Kalau Siti Fatimah punya anak 3. Kalau siapa tadi? Ruqayyah punya anak Abdullah. Ingetin nama-namanya. Enggak jauh beda, itu aja namanya Ali, Abdullah. Dan juga Ruqayyah juga tadi disebut meninggal. Ya. Kemudian itu sejarah sedikit daripada anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin juga nanti akan diceritakan juga tentang kisah siapa-siapa aja paman-paman Rasulullah. Paman Rasulullah banyak itu, kurang lebih ada 17. Paman Rasulullah 17. Dari 17 itu yang sering disebut sama kita itu orang-orang yang masuk Islam cuma 3 dari 17 itu. Ya, dari 17 itu yang masuk Islam cuma 3. Ada yang 2, Atikah sama Uriyah, itu diperdebatkan oleh ulama, ikhtilaf keislamannya. Gitu. Tapi yang kalau yang 3 ini sahih, yaitu Sina Hamzah, Sina Abbas, itu lagi cewek, kalau nggak salah Hafsah siapa namanya, itu yang paman bibinya Rasulullah yang masuk Islam dari 17 itu, kan termasuk Abu Lahab, paman Rasulullah, Abu Lahab. Ya kalau ceritain banyak lagi, ntar anak Abu Lahab siapa aja. Jadi isinya mah Tarikh itu film sejarah yang paling ruwet sebetulnya. Sedangkan setiap kitab Tarikh itu kan yang diceritakan tuh nggak komplit. Nah, di sini sebagian dari kitab Tarikh yang lain, sebagian lagi. Itu sama halnya dengan nasab, begitu, kitab nasab gitu. Ya intinya anak Rasulullah 7, ya itu aja diingetin. Nah, secara tertibnya tadi udah jelasin Allah Dhuhr Toha Qasim Fajainab. Yang pertama yaitu Qasim Fajainab Uthman Zainab, Ruqayyah Suman Ruqayyah, Datul Jamal yang cantik, Al-Basimah, Fa Ummu Kulsum, Ummu Kulsum Fatimah, kemudian Fatimah. Kalau di sini keterangannya Fatimah baru Ummu Kulsum, aturan Fatimah dulu. Fatimah yang tertua. Kemudian Abdullah, Ibrahim, wa Fatimah, wa ummuhum Khadijah, dan ibu daripada mereka semua Siti Khadijah ila Ibrahim kecuali Ibrahim. Jadi kalau di syair ini, yang syair yang ini susunan anak Rasulullah nih, ingat lagi ya, ini dari satu bait yang perlu kita ingat. Satu Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum. Kalau di sini aturan Fatimah dulu baru Ummu Kulsum, baru Abdullah, baru Ibrahim. Abdullah,
kemudian Ibrahim. Ibrahim paling terakhir. Jadi Ibrahim itu paling terakhir. Yang perempuan duluan semua. Laki-laki, perempuan, cowok-cowok gitu. Laki 9, kemudian perempuan 4. Nah, yang ke-6 sampai ke-7 baru laki-laki. Abdullah, baru Ibrahim. Kalau di Said ini, nah, kalau Said yang sebelumnya Fatimah dulu baru Ummu Kulsum. Di sini Ummu Kulsum dulu baru Fatimah. Itu itilaf rupanya ya antara Ummu Kulsum dengan Siti Fatimah. Ini bikhilafi. Artinya di dalam kitab ini mendahulukan Ummu Kulsum daripada Fatimah, bikhilafi manaqala min, tapi kata dalam Qudhaimah yaitu Fatimah dulu baru Ummu Kulsum. Itu anak-anak Rasulullah. Dan pamata bi mana? Pa'amal Qasim mata pamata di Makkah. Ya, itu pun Sayyidina Qasim tadi meninggal itu di tempatnya ya. Meninggal duluan dan katanya juga umur 2 tahun. Ini di kota Mekah meninggalnya. Beliau berumur 2 tahun. Wakil ada yang mengatakan belum 2 tahun. Ada yang mengatakan lebih dari 2 tahun. Wa huwa awalu mayyitin mata min waladi, dan ini orang yang pertama meninggal dari anak Rasulullah, yaitu Sayyidina Qasim. Kemudian setelah Sayyidina Qasim yang meninggal siapa? Abdullah, anak ke-6. Meninggal, cowok. Kemudian mata Ibn di Makkah, beliau juga meninggal di Makkah sogiran pada masih kecil. Wala memata qal'as, disinilah ada suatu, ada yang mengatakan dikala yang namanya Abdullah meninggal, berkata As bin Wa'il, Qadim koto awaladu, telah putus anak Rasulullah SAW. Mungkin ini sebuah entah sindir, sampir, cacian atau apalah. Maka Allah turunkan ayat surat Al-Kautsar, Inna syani'aka huwal abtar. Di sini ditafsirkan oleh ulama makna ini syani'aka itu maknanya mubghidaka, orang yang membencimu ya Rasulullah. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang yang membencimu. Nah, makna dari tafsir ayat ini, sesungguhnya inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, yang membuilimu, ya asyrafal khalqi, wahai Rasulullah, kata Allah, wa huwal munqati an kulli khairin, dialah orang yang terputus dari segala kebaikan. Itu makna hadisnya, makna ayatnya. Awil munqati naslal, atau orang yang putus daripada turunan. Wa ma Ibrahim, adapun Sayyidina Ibrahim ini paulida fi Dzulhijjah, lahir pada bulan Dzulhijjah, samana minal hijrah, yaitu ke-8 daripada hijrah. Berarti tahun berapa? Ya ke-8 hijriah. Berarti 40-48 Rasulullah umurnya. Lahir Sayyidina Ibrahim. Nah, Sayyidina Ibrahim ini lahir 8 hijriah. Dan wa'aqa, disinilah ada hadis yang mengatakan sunnah akikah. Nah, di sini Sayyidina Ibrahim diakikahin. Kalau Sayyidina kan cucu, ini anak Rasulullah. Diakikahin Rasulullah ya Masabiyah, umur 7 bulan. Dengan 2 kibas. Artinya hadis yang mengatakan laki-laki 2 kalau motong akikah. Wasamahu yauma idin, dan situlah dikasih nama juga. Ya kalau kita kan tasmiyatul walad itu rambut bahasanya. Ya. Dan kemudian wa'ala qasya'ru, Rasulullah motong rambut berarti. Jadi kalau ada orang ngasih nama, jangan ngasih bedak, potong aja rambutnya. Soalnya kan masih bedak kayak emang bayi. Potong aja. Orang yang sunah juga motong, disunahkan. Ya, yang disunahkan motong. Potong aja. Kalau kita disini jadi gunting sih, potong aja. Bismillah, potong. Ya itu sunah Rasulullah gitu. Sunahnya motong rambut, bukan ngebedakin. Ya sunah, tapi kan mau kerjain silakan, mau bedakin gua silakan. Kalau mau dapat sunah ya motong. Kalau mau dapat sunah motong. Kalau kagak motong ya udah nggak dapat apa-apa.
dapat apa-apa itu mah. Kalau mau dapat sunnah potong aja. Enggak pas. Potong aja gini udah begitu. Motong sih. Rasul juga motong. Kemudian atas sedekah bizinati syari. Nah di sini setelah motong Rasulullah timbang tuh potongan rambut yang dipotong Rasulullah ditakar dengan fiddah, dengan harga perak. Berapa perak setimbang berapa tuh? Ya mungkin setengah on juga kagak ada kan, seon juga nggak ada, setengah on, seperempat on juga kayaknya nggak ada. Ya sekarang kita lempengin aja dah 1 on, gitu aja udah. Ya, jadi setimbangan itu nanti disedekahkan oleh Rasulullah, sedekahkan setimbangan seberat rambut itu. Ya, harga di setimbangnya dengan harga perak. Umpama setengah 1 on perak berapa? Ya, umpama apa 150, ya udah 150 sedekahin sama anak yatim. Itu rambutnya dikemanain? Yang dibuang. Wadafanu sya'rah, dipendem. Rambutnya dipendem fil ardi. Wa mata sanata asyara, dan beliau meninggal tahun ke-10-nya. Berarti 2 tahun doang ya? Iya, 2 tahun doang umur Ibrahim. Sanata asyara, ya, hijrah berarti. Waqad balagha sanata wa asyara. Oh, iya, sanata wa asyara. Oh, 10 bulan. Wakila sanata setahun 10 bulan umurnya baru meninggal. Ada yang mengatakan setahun 6 bulan. Dan beliau dimakamkan di Baqi. Ya, itu makam keluarga Rasulullah, termasuk itu ada makam daripada guru Nusantara, Memang Zubair. Ya, betul enggak? Ya kan? Itu makam anak-anak Rasulullah dari situ Rasulullah. Wa ma Zainab, kemudian adapun Zainab katanya wajib Ibnu Khaliha Abu As. Amin. Rabbi. Oh, ini tadi udah. Nah, jadi sedikit tentang sejarah anak-anak Rasulullah SAW. Nggak tahu sini ada nggak, paman-pamannya mungkin ada kali nanti. Paman-paman Rasulullah, atau mungkin ibu-ibu yang menyusui Rasulullah, yang mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, kita ngambil kitab lain dah. Ya, itu sedikit tentang biodata anak-anak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Amin. Dengan berwasilah anak Rasulullah. Jadi semoga anak-anak kita juga menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Amin. Banyak mungkin yang dapat kita harapkan dari kemudian kita bercerita tentang anak-anak. Ya, mudah-mudahan anak kita menjadi orang-orang yang luar biasa akhlakul karimahnya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.